Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, Tobat Nakal Official. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah nyata tentang pelaku pesugihan. Kisah ini diangkat dari seorang narasumber yang dimana nama dan tempat sudah kami samarkan untuk menjaga dari hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Kisah ini menceritakan tentang sepasang suami istri yang melakukan ritual pesugihan tuyul. Sampai pada akhirnya sang anak mati di tangan tuyul yang dipeliharanya. Tapi sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa ambil posisi yang paling nyaman dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Dan cerita pun dimulai. Hati Surti remuk. Sepanjang perjalanan pulang, dia menangis. Tak diperdulikannya mata orang-orang yang terus menatapnya di sepanjang jalan. Kemudian berbisik dengan pandangan yang sinis. Ini bukan pertama kalinya buat Surti. Saat Surti berniat berhutang, orang-orang itu bukan sekedar tak memberi hutangan, tapi justru malah mencaci makinya yang membuat hatinya sedih. Hutang Surti memang sudah menumpuk. Dia terus menggali lubang tanpa mampu menutupnya. Terkadang mereka juga menagihnya dengan marah, karena Surti mengingkari janji mengembalikan uang mereka. Sumpah serapah tak lagi asing di telinga Surti. Tapi setiap kali mendengar itu, hatinya makin terasa sakit. Sesampai di rumah, Surti membanting pintu rumahnya, hingga kaca rumah kayu itu bergetar. Maman yang baru pulang mencari kayu bakar, membanting begitu saja tumpukan kayu yang dipanggulnya. Dia bergegas masuk ke dalam rumah saat mendengar tangisan istrinya. "Ada apa? Kamu dipermalukan lagi sama mereka?" tanya Maman dengan suara tinggi. Perempuan berambut ikal itu hanya mengangguk. Tangisnya sedikit mereda. Namun bahunya masih terguncang menahan isak tangisnya. Mereka memang keterlaluan. Mentang-mentang kita miskin, harga diri kita bisa mereka injak-injak seenaknya. Ditatapnya wanita yang sangat dicintainya. Maman menghembuskan napas panjang berusaha mengendalikan emosinya. "Sekarang yang perlu Akang lakukan bagaimana agar kita bisa jadi kaya. Caranya terserah," ungkap Surti. Maman menatap istrinya dengan lekat. Kata-kata itu seolah telah menghipnotisnya. Setelah beberapa saat mereka terdiam. Bibir hitam itu melengkung dan menciptakan sebuah senyuman yang misterius. Malam telah larut. Hanya nyanyian jangkrik di sawah belakang rumah Maman yang menghiasi sunyi. Namun Surti dan Maman belum terlelap. Keduanya terdiam, sibuk dengan pikirannya masing-masing. Tiba-tiba Maman berkata pada istrinya, "Kamu tidak akan menyesal dengan segala risiko jika kita mengambil jalan pintas pesugihan." Bibir Surti masih tertutup. Tapi Maman paham istrinya sudah sangat mantap dengan pilihan yang ditawarkan. "Besok aku berangkat, tentu tidak sebentar, karena aku harus bekerja mengumpulkan mahar terlebih dahulu," ucapnya dengan napas berat. Keesokan harinya, Surti dan Ayu, anak semata wayang Maman, mengantar Maman sampai di jalan aspal. Mata Maman berkaca-kaca saat memasuki bus yang berhenti tepat di depannya, dibalas dengan lambaian tangan istri dan anak tercinta. Perjuangan baru saja dimulai. Bisiknya menguatkan hatinya. Tak mudah mencari pekerjaan di kota besar, apalagi di usia yang tak lagi muda dan tanpa berbekal selembar ijazah. Satu-satunya pekerjaan adalah menjadi kuli bangunan. Dengan gaji yang tak seberapa, Maman berhemat dan mencari tambahan. Hampir setiap malam dia menawarkan jasa pijat kepada sesama kuli yang kelelahan setelah seharian bekerja. Hingga suatu hari, lelaki nyentrik yang biasa dijumpainya setiap malam Selasa di kedai kopi langganannya memanggil. "Sini Le," lelaki berambut putih itu melambaikan tangan memberi isyarat padanya untuk mendekat. Orang-orang memanggilnya Ki Parjo, lelaki yang katanya berasal dari timur laut Pulau Jawa, yang kerap bercerita hal-hal mistis. "Sini," ulangnya dengan menepuk-nepuk bahunya yang dibalut pakaian lurik. Maman pun mendekatinya dan memberikan pijatan di bahu Ki Parjo yang keras. Aroma tembakau lekat dengan tubuhnya yang kurus. Ki Parjo tiba-tiba berbicara, "Kamu ingin tahu tentang pesugihan?" Tangan keribut Ki Parjo menggenggam telapak tangan Maman dan menuntunnya duduk bersebelahan. Maman terkejut karena lelaki yang kerap bercaping itu bisa menebak pikirannya. Padahal dia belum pernah menceritakan niatnya pada siapapun. "Dari mana Ki bisa tahu?" ucap Maman setengah terkejut. "Jadi mau pilih yang mana? Nipang pocong, babi ngepet, apa tuyul?" tanya Ki Parjo. Maman yang mendapat pertanyaan seperti itu hanya tersenyum kecut. "Semua mempunyai risiko, apalagi ini perjanjian gaib," kata Ki Parjo sebelum meninggalkan tempat itu. Maman bergegas pulang ke bedeng tripleknya.
Dia menuju ke sebuah tempat di mana dia menaruh uangnya. Diambil semua uang kertas yang telah dikumpulkannya selama 4 bulan. Disusun, kemudian diciumnya segepok uang itu dengan rasa sukacita. Satu impiannya segera terwujud, ungkapnya. Hari telah berganti. Bus antar provinsi telah mengantarnya berpindah tempat. Matahari tepat di atas kepalanya. Saat Maman hampir sampai di sebuah lokasi yang ditunjukkan Ki Parjo dari cerita semalam. Namun anehnya, saat turun dari bus, seorang lelaki cebol menjemputnya dan menyalaminya dengan hangat. Tapi setelah itu, Maman bersikap seperti kerbau dungu yang dicucuk hidungnya. Dia menuruti semua ucapan si cebol. Bahkan tas berisi uang pun begitu saja diserahkan kepadanya. Setelah itu cebol pun berjalan, dan Maman mengikutinya. Tak terlalu sulit mengikuti langkah si cebol yang pendek-pendek. Tak banyak rumah penduduk di perkampungan ini. Jalan setapak yang mereka lalui becek dan sangat licin. Sepertinya semalam hujan deras mengguyur perkampungan yang letaknya di bawah kaki gunung ini. Kita hampir sampai, kata si cebol sambil menunjuk sebuah rumah yang mulai terlihat. Keduanya terus melangkah menuju rumah kayu beratap ijuk itu. Ki, panggil si cebol beberapa kali sambil mengetuk pintu rumahnya. Ki, ulang si cebol masih dengan suara yang sama. Kemudian seseorang berpakaian hitam-hitam dan berikat kepala keluar dari dalam rumahnya. Ayo silakan duduk, katanya dengan memberi isyarat melalui telapak tangannya. Maman mengucek-ucek matanya, berusaha meyakinkan apa yang dilihatnya. Kaki Maman gemetar dan tubuhnya mematung, tak beranjak dari tempatnya berdiri. Ayo mas, silakan duduk, kata si cebol sambil menyerahkan kembali ransel milik Maman. Iya, jawab Maman gugup. Ki Parjo? Maman bertanya dan memberanikan diri memastikan lelaki tua yang duduk di hadapannya. Bukan, saya Ki Parjan. Ki Parjo itu saudara kembar saya. Maman mangguk-mangguk mendengar penjelasan Ki Parjan. Lelaki ini pun tak kalah misteriusnya dengan Ki Parjo. Dia seolah bisa membaca isi pikiran Maman. Jadi mau angkat anak saja, tanya Ki Parjan menggunakan istilah pesugihan tuyul. Maman mengangguk mantap. Selama dalam perjalanan, dia memang sudah mempertimbangkan di antara ketiga pilihan yang ada. Sepertinya, tuyul mempunyai resiko yang sedikit lebih ringan dibandingkan dengan yang lain. Kalau begitu, sana bersihkan diri dulu, perintah Ki Parjan kepada Maman. Si cebol pun langsung mengajak Maman ke belakang rumah Ki Parjan. Di sana ada sebuah kolam yang tak terlalu dalam. Air kolam itu berwarna hijau, pantulan dari warna lumut pada lumpur di dalam kolam. Setelah Maman membersihkan diri, Ki Parjan langsung mengajak Maman memasuki bilik yang cukup luas, namun dengan pencahayaan seadanya. Mungkin Ki Parjan sengaja membuat ruangan ini hanya bercahaya temaram. Bau asap kemenyan pun menyerbak di dalam ruangan itu, yang membuat Maman sedikit sesak napas. Ki Parjan melepaskan 3 ekor yuyu pada sebuah gentong berisi air, menyalakan sebuah lilin dan mengambil 3 helai rambut Maman. Ki Parjan mulai merapalkan sebuah mantra yang diikuti oleh Maman. Mantra itu dirapalkan secara berulang-ulang hingga Maman dikejutkan oleh suara gaduh di depannya. Buka matamu, kau bisa memilih mana yang akan kau angkat menjadi anak, perintah Ki Parjan. Maman sempat terkesima, beberapa makhluk mungil setinggi botol tengah bermain air pancuran dan yuyu di dalam gentong. Makhluk mungil yang dipilih Maman diperlakukan khusus oleh Ki Parjan. Setelah segala macam ritual selesai, Maman menyerahkan mahar sesuai kesepakatan, dan perjanjian gaib baru saja dimulai. Matahari telah tenggelam, malam mulai gelap saat pintu rumah Surti diketuk dari luar. Sesaat Surti diam dan menajamkan pendengarannya. Ayo, bukakan pintu, Nduk. Ini Bapak, panggil sebuah suara yang sangat Surti kenal. Surti beranjak keluar, dan dibukakannya pintu rumah dengan derit suara yang khas. Kang, sapa Surti saat berhadapan dengan Maman yang berdiri di depan pintu. Dan dilanjutkan dengan Ayu sang anak yang keluar langsung memeluk tubuh lelaki jangkung itu. Gadis mungil itu langsung menarik tangan bapaknya agar segera masuk dan duduk di dalam rumah. Bapak kok lama sekali nggak pulang, sahut Ayu dengan bersandar di tubuh bapaknya yang kian hitam terbakar sinar matahari. Maman tersenyum dan mengacak-acak rambut putrinya penuh kerinduan. Sana kamu buka sendiri kardusnya, ada oleh-oleh bapak untuk Ayu, kata Maman menunjuk salah satu kardus yang tergeletak di lantai. Ayu menyeret kardus yang dimasuk bapaknya dengan gembira menuju ke kamar. Sementara Surti masih berada di depan pintu. Matanya menoleh ke sana kemari menembus gelap mencari sesuatu di luar rumah. Tak dilihatnya siapapun di luar. Akang mana? Tanya Surti sambil mendekat ke arah Maman. Katanya membawa itu. Surti seperti menagih sesuatu. Maman tertawa melihat raut penasaran sang istri.
Nanti kita siapkan dulu kamarnya, kata Maman. Surti hanya manggut-manggut mendengar penjelasan suaminya itu. Maman yang telah lelah setelah berpergian jauh, segera mandi, kemudian makan dan beristirahat ditemani Surti sang istri tercinta. Keesokan harinya, Maman dan Surti membersihkan kamar belakang yang sudah lama tak terpakai. Terlihat sebuah tempat tidur berkelambu dengan sprei motif daun-daun. Di bagian sudut ruangan terdapat sebuah meja yang dipotong kakinya hingga tingginya hanya selutut orang dewasa. Di atas meja kecil itu disediakan kembang boreh, cermin, boneka kayu, dakon, dan sebuah bako kosong terbuat dari anyaman bambu. Maman memasukkan 3 ekor yuyu ke dalam bak kecil berisi air yang diletakkan di tengah ruangan. Aroma kemenyan yang dibakar mengalahkan wangi pandan bubur putih di mangkok jago yang berada tak jauh dari bak air itu. Surti mengikuti gerakan Maman yang bersila di depan bak, yang di dalamnya terdapat yuyu yang sedang berenang. Mulut Maman komat-kamit merampal mantra yang diajarkan Ki Parjan. Tak lama kemudian sesosok makhluk mungil menembus pintu yang tertutup. Aroma tak sedap menyeruak. Surti menatap nanar makhluk astra yang tersenyum ke arahnya itu. Berwujud seorang anak laki-laki berkepala gundul dengan ingus yang terus keluar dari hidungnya, dan sebuah bisu yang memecah mengeluarkan nanah di pelipis kanannya. Surti bergedik ngeri saat makhluk itu semakin mendekatinya. Mual tak dapat dielakkan. Kepala Surti tiba-tiba pusing saat terbayang harus menyusui bocah menjijikan itu. Surti pun muntah dan langsung pingsan di tempat. Maman yang melihat itu langsung memijat jeritan Surti dan langsung mengoleskan minyak kayu putih ke hidung istrinya itu. Surti pun tersadar dan langsung menggerakkan kepalanya yang sedikit berat. Aroma minyak kayu putih tercium tepat di ujung hidungnya. Tatapan Surti nanar ke sekeliling ruangan kamar itu. Dia masih di kamar yang sama, kamar yang dia dan suaminya ciptakan dengan nuansa mistis. Maman meraih kepala sang istri dan diletakkannya di pangkuannya. Ini jalan yang kita pilih, kita harus siap menghadapi segala risikonya, ucap Maman lembut sambil membelai kepala sang istri. Surti tetap terdiam, di tatapannya bocah gundul yang sedang melahap bubur putih dengan rakus. Perlahan dia bangun dan memegangi kepalanya yang masih pening. Ini yang akan membuat kita kaya, Kang, tanya Surti seolah tak percaya. Iya, kita harus mengasuhnya seperti anak sendiri, jawab Maman menatap lurus mata sang istri. Dengan menahan napas, dibopongnya bocah ingusan itu ke kamar mandi. Dimandikannya bocah gundul itu layaknya anak sendiri. Dibersihkan bisul yang bernanah dan lendir yang harus keluar dari hidungnya. Setelah itu, Maman mengarahkan Surti untuk menyusui si tuyul. Makhluk mungil itu menyusui darah ibu asuhnya penuh sukacita. Sudah neneknya, ayo kita jalan-jalan, ajak Maman sambil melambaikan tangannya ke si tuyul. Si tuyul berlari ke arah Maman, dia bergelayut manja dalam gendongan tuannya. Maman keluar rumah menghirup udara segar, meski dirasanya desa ini lebih gersang setelah 4 bulan dia tinggalkan. Kedua tangan Maman bertautan di belakang punggung, menahan si tuyul yang bergelayutan di punggung Maman. Mereka menyusuri jalan yang sepi, sampai tiba-tiba langkah Maman terhenti di rumah wanita yang bertubuh gempal. Ini adalah rumah Yudarmi. Dia yang kerap menyindir Surti karena sering berhutang di warungnya. Ayo kamu ambil uang di rumah itu, di sana banyak uang, perintah Maman kepada tuyul sambil menunjuk rumah bercat biru tua yang terbuka pintu depannya. Si tuyul pun mengangguk-angguk paham. Diturunkannya bocah gundul itu kemudian melesat cepat ke dalam rumah yang ditunjuk tuanya itu. Tak berapa lama, si tuyul keluar dengan wajah sumringah. Dia berlari mendekati Maman. Dibukanya sedikit kantong yang tadi dipangkulnya. Diperlihatkan beberapa uang berwarna merah. Setelah itu, cepat-cepat Maman menggendong tubuh mungil si tuyul dan segera kembali meninggalkan tempat tersebut. Maman terus berjalan ke arah selatan. Langkahnya pun kembali terhenti. Karena tak jauh dari tempatnya berdiri, sebuah pos kamling dari bambu terlihat ramai. Beberapa penjudi masih duduk di sana seperti biasa. Di sana juga banyak uang, ucap Maman sambil menurunkan si tuyul. Si tuyul langsung berlari menuju pos. Orang-orang yang sedang memainkan kartu remi tak menyadari adanya makhluk yang datang di antara mereka. Si tuyul melihat wajah mereka satu persatu. Matanya ikut memperhatikan kartu-kartu yang dibanting bergantian. Si tuyul pun ikut tertawa saat seseorang mengoleskan arang dan memasang jepit jemuran di hidung atau di dagu pemain yang kalah. Maman pun menunggu cukup lama. Karena tidak sabar, dia mendekat ke arah orang-orang yang sedang bermain kartu. Ternyata si tuyul justru menonton permainan kartu itu, sehingga dia lupa mengambil uang orang-orang itu. Maman berusaha tak marah terhadap si tuyul.
Dengan santai dia menyapa para orang-orang yang pernah menusuk hati dengan lidah tajam mereka. Sementara si tuyul juga terkejut saat mendengar suara pemiliknya. Segera dia tersadar dan diintip saku orang-orang yang duduk di sana. Dipilihnya lembaran berwarna merah dan segera dimasukkan ke kantong yang dipanggul di bahunya. Orang kota kok hitam sih? Cibir Parjo, preman desa yang punya tato naga. Maman berusaha tak tersulut emosinya. Setelah memberi isyarat pada tuyul peliharaannya, dia segera beranjak dari tempat duduknya. "Ayo semua, saya pulang dulu," pamit Maman kepada orang-orang itu. Maman meninggalkan tempat itu dengan perasaan bahagia. Digendongnya sang bocah gundul pulang ke rumahnya. Dia mempercepat langkahnya agar segera sampai. Surti, lihat apa yang saya bawa," kata Maman saat berpapasan dengan Surti di dapur. Maman dan Surti menuju kamar khusus yang berada di bagian belakang. Si tuyul menuang isi kantong yang dipanggulnya ke dalam bakul bambu. Dengan senyum bangga dia menatap kedua majikannya itu. "Oh, banyak sekali, kita akan cepat menjadi kaya, Kang." Surti berteriak dan berjingkrak-jingkrak kesenangan. "Shh," Maman menempelkan telunjuknya di bibir. "Jangan berisik, nanti tetangga curiga," bisiknya mengingatkan sang istri. Surti masih terbengong-bengong heran. Di kepalanya terbayang makanan lezat dan barang-barang yang selama ini ingin dia beli. Sementara bocah gundul itu menatap Surti penuh harap, menunggu upah atas kerja kerasnya itu. Dan cerita pun bersambung ke part 2. Bagi teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis, saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalam.